Selamat sore rekan Humas, jumpa lagi bersama saya Cici. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang diva kebanggaan UINFAS Bengkulu. Siapa dia? Inilah Rahma Arifah. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, karena pengen ke podcast kan, jadi harus semangat dan baik. Betul, kita emang harus semangat. Harus. Betul. Karena kita seorang diva ya. Kebanggaan UIN. Ngomong-ngomong masalah diva nih, memangnya kita nih akan bahas tentang bagaimana sih tips and trick ya dari seorang Rahma Arifah sendiri, tentang karena Mbak Rahma ini sudah sangat fenomenal di UIN gitu. Aduh, amin, alhamdulillah. Udah sering dari panggung ke panggung ya Mbak? Iya, di UIN. Iya bisa jadi seperti itu. Oke, kita akan bahas tips and trick bagaimana sih seorang Rahma Arifah mengatasi grogi atau melancarkan artikulasinya. Nanti kedepannya kita bakal bahas sama-sama. Gimana? Setuju? Setuju. boleh. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, boleh nggak sih kenalan supaya kita lebih akrab gitu? Oke, boleh. Boleh, silakan Mbak Rahma. Halo semuanya, rekan Humas, aku Rahma Arifah. Saat ini aku ada di program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester berapa ya kira-kira? Pokoknya aku di KPI dan sudah menjalankan kuliah dengan baik. Iya, betul sekali. Ya. Oke, terus itu aja. Boleh. Terus aku sekarang stay-nya di Bengkulu. Orang Bengkulu asli. Orang tua asli Bengkulu. Asli. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh, nggak ada blasteran gitu? Blasteran sih, Bengkulu Tengah dikit. Apanya yang blasteran? Oke Mbak Rahma, ngomong-ngomong masalah nyanyi ya, emang hobi atau gimana sih? Boleh nggak cerita awalnya gimana gitu? Oke. Kalau untuk dunia tarik suara, aku tuh memang suka nyanyi dari umur 3 tahun. Tarik suara? Iya. Kalau tarik ulur? Oke. Abis itu abis itu kebetulan memang ayah sama ibu tuh memang ibu penyanyi, ayah memang pemain keyboard. Wow, memang orang yang cocok dan pas ya. Betul sekali. Inilah yang hasilnya dari seorang penyanyi dan pemain keyboard. Betul. Jadi memang dari umur 3 tahun itu ayah sama ibu tuh sering ngajak aku untuk ayo ikut ngejob gitu. Seringnya memang diajak ngejob. Dari gitu umur kan. 3 tahun? Ya maksudnya sering diajak aja. Oh, belum yang manggung? Belum. Masih mantau. Masih bayi 3 tahun. Iya, terus juga mulai dari sana udah kenal nih kan, ini apa, ini nyanyi dan segala macam. Udah kayak ini tahu ini mic gitu. Oke, anak umur 3 tahun ya. 3 tahun. Terus mulai dari TK, udah TK itu aku udah mulai ikut lomba. Udah disuruh ikut lomba dan udah pernah juara di TK itu gitu. Pas TK berarti dari memang kecil sampai sekarang emang udah disupport sama orang tua. Wow. Memang hobi sih sebenarnya. Hobi terus didukung juga sama orang tua. Betul. Itu plus ya Mbak? Iya, sangat plus. Oke. Mbak Rahma berapa saudara? Aku 2, aku anak pertama, adikku cowok kelas 3 SMA sekarang. Dan si adikmu itu suka juga di bidang tarik suara? Suka. Dia bisa nyanyi tapi dia ke musik. Dia ke gitar. Lebih ke ngikutin jejak ayah gitu. Betul. Oh, dibagi ya biar adil. Bisa jadi seperti itu. Oke, Mbak mau nanya sedikit nih. Banyak juga nggak apa-apa. Biar panjang durasinya. Misalnya kan kayak orang tua nih memang ada pintar tarik suara gitu, pintar nyanyi. Itu sebenarnya keturunan atau bisa diasah? Sebenarnya itu bisa diasah. Orang yang nggak bisa nyanyi pun kalau dia memang niat dan ada usaha itu bisa jadi. Oh, gitu. Jadi nggak mesti ayah aku seorang penyanyi nih. Nggak mesti. Memang apa ya, itu bakat kalau nggak diasah ya nggak bakal jadi gitu. Oh, sama dong kayak misalnya kita udah punya suara yang bagus, perform yang oke, tapi ternyata tidak diasah gitu. Iya, kurang banyak belajar, kurang banyak latihan, itu bakal stuck, nggak berkembang jadinya. Oke, bahas masalah latihan nih. Mbak Rahma sendiri biasanya seminggu itu 3 kali kah, atau tiap hari, tiap malam, sampai tetangganya rumahnya dilempar pakai batu mungkin?
Kalau aku jadwal latihan nggak ada ya, cuman kalau misalkan suka dengerin lagu, terus misalkan nyanyi-nyanyi biasa. Nah, pada saat itu ibu atau ayahku dengar. Oke. Nah, mereka yang akan nggak kayak gitu, nggak di sini, tekniknya nggak kayak gitu loh. Tekniknya koreksi seperti langsung. Tapi nggak bertatap muka kayak biasa orang latihan. Misalnya gitu. ibunya di kamar mandi gitu, Mbak Rahma di depan TV. Iya gitu. Misalkan Lucu aku ya. kayak gitu. Jadi memang nggak ada jadwal dan memang tidak tatap muka seperti latihan biasanya. Gitu. Oke, nggak kayak kita gini. Betul, nggak kayak misalkan coba kamu nyanyi, nggak kayak gitu. Oke, jadi dengan diasahnya seperti itu, kemampuan itu muncul sendiri ya? Iya, kayak aku mau ngulik lagu ini nanti paling didengar gitu. Atau memang kalau misal mau lomba atau mau perform di acara besar, pasti itu yang bakal jadi acuan untuk nih ya Bu, aku mau bawain lagu ini, tolong dengerin gitu aja. Oh gitu. Sejauh ini sering nggak sih duet atau sering ikut ayah ngejob atau satu job sama ibu gitu? Aku memang sekarang lagi jobnya sama ibu sama ayah. Selain aku ngejob sendiri, aku juga ngejob sama ibu sama ayah. Memang terlahir dan didukung dari keluarga musisi ya? Iya, seperti itu. Aku pernah nih lihat video Mbak Rahma kalau nggak salah zaman SMA ya, di panggung yang apa sih yang Sport Center itu. Oh iya, itu yang pakai baju batik. Itu keren banget guys, kalian harus nonton videonya. Itu umur berapa sih Mbak? Itu SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu di acara 100 musisi ulang tahun Bengkulu. Itu rame kan? Rame, itu ada 100 lebih 100 sih, 100 musisi, dan di sana aku nggak nyanyi. Aku main keyboard. Iya, aku lihat banget videonya, aku tahu banget. Aku kayak cari-cari, ini kayaknya kenal karena udah sering tampil gitu di UIN kan, karena kayak lihat jejak digitalnya kayak bagus, banyak gitu. Itu gimana sih Mbak? Kan banyak nih orangnya rame, supaya nggak grogi itu gimana? Tiap kali aku mau perform di lomba ataupun mau di event, itu aku selalu pertama yang paling nggak bikin aku grogi adalah kalau misalkan ada ibu. Oke, ada kuncinya ya. Ada jari kuncinya ya, ada ibu. Terus kalau misalkan memang tidak ada ibu, sebelum tampil aku video call dulu. Wajib itu? Wajib. Ibu doang, ayah enggak? Ayah kan karena memang sibuk kan. Kalau ibu kan ibu rumah tangga. Selain dia ngejob, dia ibu rumah tangga, jadi nggak banyak kegiatan. Jadi dia selalu temenin aku lomba kalau misalkan dia nggak ada kegiatan lain gitu. Jadi yang bikin semangat, bikin support itu ternyata ibu ya. Betul sekali. Ngomong masalah ibu nih, selama ini sejauh ini kan Mbak Rahma nih selalu ditemenin sama ibu, kemana-mana perform sama ibu, pergi sama ibu. Ada nggak sih bilang terima kasih ibu udah nemenin gitu? Karena kan dari cerita awal nih udah bersama ibu, diajarin ibu. Kalau tatap muka sekali lagi bilang terima kasih ibu nggak pernah. Cuma memang jangan belum. Cuma dari feedback aja lah gitu kan. Kayak misalkan ngasih hadiah lah atau apa gitu. Bukan yang aku tipenya bukan yang word affirmation gitu, bukan. Jadi kayak ya feedback aja, lakuin apa yang ibu seneng gitu. Tapi pengen nggak sih nanti sekali-sekali bilang makasih ya ibu udah temenin? Tapi belum ada timingnya aja. Sejauh ini yang paling menantang gitu di event yang mana atau lomba-lomba di mana ini? Pastinya itu kalau lomba udah nasional ya. Kemarin habis ikut PKM ya, di Jambi. Di Jambi. Oke, aku lihat sih videonya kayak bagus banget, gila, keren, merinding aku melihat videonya. Terima kasih. Ya kita tahu lah ya sebab dan kenapanya gitu. Betul. Itu kan se-Sumatera dan se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, berarti cangkupannya jauh lebih luas lagi dong ketimbang di UIN gitu. Nah itu gimana sih Mbak? Pasti grogi. Ibu nggak ada itu kan? Nggak ada, nggak ikut. Tapi bawa foto ibu. Karena aku merinding. Karena pada saat itu aku tema lagunya tema tentang ibu kan. Jadi aku bawa properti yang foto-foto ibuku. Jadi aku memang ini adalah kuncinya gitu kan, biar aku nggak grogi ngehadapin orang yang cukup banyak pada saat itu, dari berbagai provinsi di Sumatera dan se-Asia Tenggara gitu kan, dari Malaysia, Thailand gitu kan. Jadi memang aku yang pasti untuk mengatasi grogi aku latihan terus aku sholawat. Ini diajarin ibuku. Kalau misalkan mau tampil, Allahumma sholli ala Muhammad dulu.
Oh, selalu gitu. seperti itu. Pernah nggak Mbak satu waktu gitu lupa ngabarin ibu karena saking groginya atau saking riwehnya gitu sampai Nggak lupa pernah. ngabarin ibu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sampai detik ini? Sampai detik ini nggak pernah. Nggak Wow. pernah lupa. Konsistennya seorang Rahma Arifah sepertinya patut kita contoh nih guys. Iya, boleh. Sangat harus dicontoh. Konsisten itu Wajib. penting. Aku juga ngelihat beberapa event acara wisuda UIN. Iya. Itu sempat ya beberapa kali, nggak berapa kali sih. Aku kayak ngelihatnya, oh ini Mbak Rahma nih sampai Iya. udah hafal gitu. Dari aku semester 3 kalau nggak salah sampai terakhir kemarin Juli, aku tetap ngisi wisuda. Itu kan ribuan nih Mm-mm. yang wisuda. Mm-mm. Nah, masih nggak sih ada rasa grogi gitu? Pasti masih dong. Oh, aku kira kalau kita udah sering kayak ikut lomba, udah sering manggung sana sini, kayak biasa aja. Enggak. Itu ya? grogi itu pasti tetap ada. Tetap tangan gemetar, terus dingin itu tetap ada. Meskipun udah Oke. banyak jam terbang lah istilahnya ya, tapi grogi pasti tetap ada. Boleh nggak sih Mbak ceritain satu momen mungkin yang udah latihannya full, udah merasa maksimal, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Ada nggak sih yang buat kecewa selama menjalani karir ini? Tentu pasti banyak ya, karena kan aku dari kecil udah ikut turun lomba dan event, jadi kecewa dan sedih itu pasti ada. Lagian kan kalah menang itu juga biasa kan. Maksudnya cuman aku mengatasinya dengan oh nggak apa-apa, ini pengalaman aku gitu kan. Mm-mm. Pengalaman aku untuk jauh lebih baik lagi daripada tampilan sebelum ini gitu. Mm-mm. Jadi perihal aku udah latihan maksimal, udah prepare, kalau belum rezeki Ya nggak bisa ya dikatain, nggak bisa dikatain kan? lagi, Oke. gitu. Kalau hal yang paling buat Mbak Rahma ini seneng gitu, ada nggak sih suatu waktu Mbak tuh kayak aku latihannya biasa aja nih, tapi ternyata juara 1 gitu? Pernah nggak sih? Ya pernah ya? Pernah. Pada saat itu di event di Bengkulen Mall kalau nggak salah, itu aku Hamin satu aku baru ngapalin lagu itu. Lagu baru nih. Lagu baru dan aku baru ngulik lagu itu, tapi ternyata memang aku diberiin rezeki sama Allah untuk juara 1. Masya Allah. Padahal Itu seneng banget. persiapannya kayak nggak semaksimal itu. Nggak semaksimal yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi pernah juga nggak satu waktu kayak aku udah maksimal banget nih, aku latihannya hampir tiap hari, tiap jam di kamar mandi, di kamar pribadi gitu nyanyi. Waktu tampil, oh ternyata tidak sesuai harapan gitu. Sering banget, karena apapun kita latihan nih. Nah yang terjadi di lapangan itu beda nanti pasti. Entah aku kecekek. Oh pernah, sering. Aku kira kayak semakin tinggi jam terbang kita, Tidak dong. suara tercekik itu Tidak ada. bisa Tidak hilang dengan seperti itu, sendirinya. tidak. Enggak ya? Enggak. Berarti Mbak masih sering gitu? Pernah? Masih bahkan sering. Oh gitu. Itu faktornya kenapa sih Mbak? Grogi, nervous. Oh grogi. Bukan karena kita kurang latihan atau apa ya? Bukan. Terus juga kebiasaan aku salah teknik. Oke, ternyata Salah teknik. nyanyi pun ada tekniknya guys. Iya dong, ada Nggak, dong. Karena kan selama ini aku nyanyinya potong bebek angsa, balonku ada Lagu-lagu 5. anak kecil ya. Iya, di kamar mandi udah merasa suara paling bagus. Kayaknya udah salah teknik, suara pun buruk gitu. Oh, kalau boleh tahu tekniknya teknik seperti apa sih Mbak? Mungkin ada cengkoknya kali ya. Aku nih nggak paham. Boleh dong cerita? Kalau misalkan aku nyanyi itu dari kecil tuh diajarin jangan pernah pakai suara tenggorokan. Suara tenggorokan itu kayak gimana Mbak? Ya kayak kita ngobrol ini. Oke. Oh, Iya. ini suara tenggorokan. Ya kalau misalkan suara tenggorokan itu kebiasaannya kalau aku itu cepet habis suaranya. 1 lagu, 2 lagu, 3 Habis. lagu habis. Terus pakai suara apa dong? Suara diafragma. Oke, gimana sih Mbak contoh 1 bait lagu mungkin supaya Oke. rekan Humas langsung terkesima, siapa tahu nanti minta spill IG. Oke, aku lagu apa ya? Lagu yang viral deh, si Yura Yura itu, Oh, Risalah Hati yang Iya. baru di cover. Oke. yang sering lewat TikTokku. Tapi kayaknya belum bisa deh pakai improvnya ya. Kita biasa aja ya. Iya. Oke. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Masya Allah, itu pakai suara Diafragma. diafragma. Bisa nggak sih Mbak contohin kalau kita pakai suara tenggorokan? Suara Misalnya, tenggorokan menurut aku sependengaran aku itu nanti bakal terlihat lebih cempreng.
Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Terus juga pernapasannya juga ngaruh gitu. Oke. Jadi ngambil napasnya tuh kelihatan kalau pakai suara tenggorokan. Jadi kita tuh kalau nyanyi tuh nggak sembarang nyanyi gitu ya. Iya, ada kalau tekniknya mau juga. bagus gitu. Iya sih. Kalau cuma mau sekedar mandi di kamar mandi, nyanyi di kamar mandi, kayak nggak usah pakai teknik juga. Iya, boleh gitu. Kalau mau bagus ya pakai teknik. Oke, udah pernah memenangi event-event apa saja nih yang membuat bangga nih aku gitu udah ikut event ini gitu. Aku kalau nasional belum ya, tapi udah 10 besar, kemarin di Jambi 10 besar. Itu udah final 10 besar, terus paling jauh aku ke Ambon. Oh, pernah ke Ambon juga? Pernah. Itu tahun berapa, Mbak? 2019. Oke, berarti udah lama banget ya, kayak memang tidak pernah lepas, maksud saya tuh memang dari kecil tuh selalu dipantau gitu sama orang tua. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang. Sekarang juga masih sering ikut lomba? Iya. Terakhir kemarin aku lomba di Mercure. Menang. Di Black Rock, menang. Masya Allah. Memang ya kalau kita tuh punya suara yang bagus, didukung sama orang tua, terus hobi kita juga disupport, pasti kita tuh bakal jadi gitu. Maksudnya tuh apa yang sudah kita lakukan pasti akan memberikan efek yang luar biasa, gitu. Betul. Kalau kita sering latihan, tekniknya benar gitu kan, udah nggak grogi lagi, kita bakal memberikan yang terbaik lah intinya ya. Setuju. Mungkin Mbak Rahma ini punya channel YouTube nggak yang bisa kami lihat gitu musiknya? Aku ada channel YouTube tapi isinya bukan nyanyi. Aku kebanyakan tugas. Nggak usah ya, nggak usah spill itu. Tapi pernah nggak sih Mbak Rahma kepikiran untuk kayak posting di Instagram deh atau di TikTok? Kan sekarang tuh lagi marak nih cover lagu di TikTok gitu. Kenapa belum ada kepikiran? Karena belum, kan ya. Memang bukannya sok sibuk ya, tapi memang jadwalnya belum bisa terbagi seperti itu. Karena kan kalau cover kan harus stay depan layar, terus juga ngedit gitu kan, dan itu belum ada waktunya. Harusnya kayak aku Mbak punya tim kreatif, tim editing. Iya juga ya, harus punya ya kayaknya ya. Atau gitu. Mbaknya mau? Oh, saya sudah punya. Yang pertama saya tidak bisa nyanyi, yang kedua nggak bisa main alat musik. Saya ini nggak tahu. Oke. Tadi pun ketika Mbak Rahma nyanyi, ini beda nih suara diafragma, suara tenggorokan. Aku pun kayak nggak bisa bedain, sama aja gitu. Iya, ngerti. Oke. Dulu mungkin sebelum ngikut di lomba tarik suara, pernah nggak sih sebelumnya ke dunia yang berbeda gitu? Tetap di entertain ya. Aku dari kecil juga selain nyanyi, aku modeling. Oh, modeling. Aku fashion show juga. Terus presenter berita juga pernah. Semuanya ya. Soalnya kan makanya aku tertarik masuk komunikasi penyiaran Islam karena aku orangnya hobi ngomong gitu. Karena komunikasi yang sudah terjalin sejak dini. Bisa jadi seperti itu. Karena komunikasi dengan keluarganya bagus, dengan sesamanya oke. Gitu. Jadi ya udah nih aku masuk anak KPI ini, ada komunikasinya, ada penyiarannya gitu. Betul. Gimana sih Mbak supaya kita tuh pede gitu? Atau ya udah sih pede-pede aja gitu atau gimana gitu? Gimana ya, kalau aku biar pede ya kita tuh anggap ini punya kita loh. Maksudnya ini misalnya nih kamera kan, kamera ini punya aku, terserah aku mau berekspresi kayak gimana, terus anggap orang itu nggak ada. Nah kadang itu yang sulit Mbak, nganggap orang lain itu nggak ada karena sakit banget. Ada tapi tak dianggap. Antara ada dan tiada juga ya. Itu maksudnya gimana sih? Atau bagi yang matanya minus mungkin ya kayak lepas kacamata aja nih nggak kelihatan nih. Aku wisuda terakhir kemarin kayak gitu. Karena dilepas kacamatanya karena memang rame dan aku kayak udah lama juga kebetulan aku nggak event kan, jadi tambah tuh nervous dan groginya tambah, jadi aku kayak kebuka kacamata aja biar ada tampilan baru juga karena kan dari semester 3 itu aku terus yang ngisi wisuda kan nyanyi, jadi kayak ini beda nih gitu kan, ganti orang nih. Padahal sama aja tertipu gitu. Kan semua tertipu. Iya. Terus matanya kelihatan nih, bukan nggak kelihatan buram gitu ya. Jadi kita nggak tahu ekspresi orang betul, di depan kita. Jadi itu menambah pede. Aku pede kalau aku.
Oke. Kalau pakai kacamata nih gimana sih supaya pede gitu Mbak? Kayak tadi kan anggap aja mereka tidak ada dan tak terlihat. Itu gimana? Konsepnya seperti apa? Kalau aku nggak tahu ya, aku mungkin udah dilatih sejak dini. Jadi aku curiga nih Mbak Rahma nih dari dalam kandungan kayaknya udah didengerin musik nih guys. Kayaknya iya, karena ibu aku hamil pun ibu masih tetap ngejob. Itu maksudnya. Berarti pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu benar. Itu terjadi di Rahma guys. Dan terbukti gitu. Terbukti. Memang sosok ayah dan ibu itu memang luar biasa. Berpengaruh ke aku dan anak-anaknya. Anak-anaknya. Nanti plan kedepannya Mbak Rahma ini seperti apa? Mungkin saya mau bangun sekolah tempat musik nyanyi, gitu. Iya mungkin gitu. Iya, kalau ada dikasih rezeki mau bangun les private gitu, les nyanyi private, bukan les yang terbuka untuk, tapi mereka datang ke rumah gitu kan, bukan aku ngajar satu-satu, enggak, maksudnya ngajar rame-ramean enggak, tapi memang private gitu. Dia pengen belajar, ya udah ke rumah gitu. Oke, nanti tarifnya di spill ya. Insya Allah, aku setelah lulus ini aku bekerja dulu, cari modal kan. Karena kita ini tidak disponsori dengan orang tua guys. Iya betul. Jadi harus usaha sendiri. Itulah enaknya gimana ya, kita tuh harus berusaha sendiri, menikmati hasil sendiri, tapi tidak lepas dari support orang tua. Betul sekali, doa dan support orang tua. Jadi kedepannya nanti mau bangun les. Insya Allah. Jangan insya Allah dong, harus bisa. Insya Allah. Ini kita bakal tonton beberapa tahun ke depan. Ada jejak digitalnya. Iya gitu, karena memang jejak digital ini Mbak memberikan kita tuh gimana ya, rekam yang bagus gitu. Seperti tadi kan aku bisa lihat Mbak Rahma main keyboard. Beberapa tahun yang lalu. Pernah juga aku nonton live streaming di BIM. Iya, itu lagi event lomba. Ngejob ya. Ngejob juga ada. Kayaknya sering deh. Iya kan? Aku sering lihat soalnya di live streaming. Kadang secara langsung aku lagi ke BIM gitu ya. Lihat kayak kenal gitu. Iya, aku kebetulan memang sering ngisi di Bengkulen Mall pada saat itu. Mungkin ada nggak sih Mbak yang mau disampaikan sama rekan humas gitu, yang baru mau menjadi seorang penyanyi atau baru mau masuk ke dunia tarik musik, mungkin asam garamnya, manis pahitnya dunia tarik suara itu gimana? Apa ya nih kata-kata hari ini. Boleh. Buat teman-teman rekan humas yang sudah mau atau baru mau menginjakkan kakinya ke dunia tarik suara atau musik, itu harus terus konsisten latihan dan belajar, karena seperti yang tadi aku bilang bahwa latihan dan belajar itu penting, karena kalau tidak latihan, tidak kita asah, kita akan stuck dan tidak berkembang, seperti itu. Terus juga untuk yang sudah mulai masuk ke dunia tarik suara, perbendaharaan lagu itu penting. Jadi banyakin lagi pustaka lagunya, dengar lagu ini, dengar lagu itu, biar kita banyak menguasai lagu-lagunya, genre apapun bahkan gitu. Dangdut menguasai Mbak? Ya seperti itu. Karena kan biasanya nih aku punya ini, katanya kalau kita tuh seorang penyanyi belum tentu kita bisa menjadi seorang qori'ah. Betul. Tapi seorang qori'ah sudah tentu bisa menjadi penyanyi. Betul ya. Ternyata itu tuh beda teknik dan banyak perbedaannya gitu. Oh iya betul, banyak. Tapi memang seni baca Al-Quran jadinya. Oke. Gitu. Masih ada yang ingin sampaikan untuk rekan humas? Pokoknya tetap semangat dan harus konsisten kalau ingin belajar dan terus mengasah bakat yang kalian punya, bakat apa saja. Gitu. Oke. Mungkin untuk rekan humas yang mau menghubungi Mbak Rahma boleh di mana nih? Siapa tahu mau follow-followan IG, TikTok atau WA jangan deh. 021. Jangan. Oke. Aku punya Instagram, kalian bisa follow di Rahma. Hanya ada 3 terus AR_. Rahma hanya 3 AR_. Oke, untuk TikTok nanti kalau upload bisa beri info terbaru di Instagramnya atau gimana? Aduh, apa ya? Lupa. Pokoknya ada jip-jipnya gitu, JIEPPP gitu. Oh, gitu. Lupa tapi di situ udah ada konten-kontennya.
Ada beberapa konten nyanyi sih. Oke, jadi untuk rekan humas itu rekan humas kita bisa kulik Instagramnya Mbak Rahma dan TikToknya juga. Kali tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai teknik, mengenai hal yang harus diperhatikan dan banyak lagi lain sebagainya. Jadi rekan humas itu saja podcast kita pada hari ini. Tetap tonton podcast UINPAS, temukan ekspresi dalam setiap episode.